Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu series yang menarik nih. Jadi ada yang berbeda dengan series ini. Series ini diambil dari kisah nyata. Dan ini merupakan film dokumenter tentang narapidana yang kabur dari penjara. Banyak aksi-aksi jenius yang dilakukan oleh para napi ini untuk bisa membobol penjara. Lantas bagaimana nih rencana jenius dan rencana-rencana brilian mereka untuk kabur dari penjara? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dimulai dengan dikabarkannya ada 5 orang narapidana yang kabur dari penjara. Dan ini adalah kisah nyata. Kejadian ini diambil dari ingatan dari para narapidana yang melarikan diri dari penjara Western Penitentiary. Penjara ini memiliki populasi 1.823 jiwa di dalamnya. Di wilayah Pena bagian barat, ini adalah wilayah paling dingin dan penjara ini memiliki julukan Hardcore Wall. Ini berkisah tentang Nino Pontas yang pada tahun 1992 dijatuhi hukuman 10-24 tahun penjara dikarenakan perampokan dan upaya melarikan diri. Ketika Nino sampai di penjara itu, penjaga menanyainya untuk apa dia berada di sini. Nino langsung mengatakan akan melarikan diri dan semua orang menertawakannya. Nino beranggapan dia bukanlah tahanan. Untuk dapat melarikan diri dari penjara itu, Nino membutuhkan kecerdikan yang luar biasa karena tembok setinggi 40 kaki mengelilingi penjara tersebut. Sedangkan untuk bertahan di penjara itu perlu membunuh orang lain atau membunuh diri sendiri. Dan itu adalah sebuah taruhan yang bagus. Nino masuk penjara karena dia dilaporkan oleh temannya setelah mereka merampok. Karena temannya yang melaporkan mereka hanya mendapat hukuman 5 tahun penjara. Tom Berkebel, teman dari Nino, mengatakan musuh utama dari penjara bukanlah napi. Karena kekerasan di penjara adalah rutinitas yang selalu ada. Justru dengan rutinitas ini adalah sistem yang menghancurkan tekad setiap narapidana. Sehingga Nino berkeyakinan untuk menjaga tekadnya dan terus belajar hal baru di penjara setiap harinya selama 3 tahun. Rutinitas pagi hari di penjara. Setiap jam 7 pagi, bel berbunyi dan sel terbuka. Itu adalah waktunya para napi untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Setiap pekerjaan dilakukan di salah satu gedung penjara dan setiap aktivitas di penjara ini diawasi oleh para penjaga. Lalu pada siang hari sekitar jam 12.00, para narapidana kembali untuk makan. Pada saat makan siang ini adalah saat yang paling baik digunakan untuk mencari teman. Nino menggunakannya untuk mencari teman yang bisa diajak untuk melarikan diri. Setelah itu para napi kembali dimasukkan ke dalam selnya. Selnya itu dijadikan tempat yang paling baik untuk Nino berkonsentrasi, merencanakan pelariannya. Pada sore harinya, para narapidana dikeluarkan kembali dari sel, dan itu waktunya mereka berkeliaran di lapangan. Jarak tembok lapangan dan para penjaga dibayangkan oleh Nino agar menjadi blueprint dalam pikirannya. Rutinitas itu terus dilakukan oleh Nino selama 3 tahun. Ia terus memperhatikan setiap kejadian dan mencari kelemahan agar dapat mengeksploitasi kelemahan tersebut. Hingga akhirnya Nino mendapatkan informasi dari salah satu napi di salah satu sudut lapangan. Di sana ada ruangan yang menuju ke bawah tanah tepat di bawah gedung industri yang berbatasan langsung dengan gudang di luar penjara. Tapi yang menjadi masalah utama saat ini adalah Nino membutuhkan kunci untuk masuk ke ruangan itu. Nino akhirnya menyadari kunci yang digunakan penjaga untuk membuka ruangan itu selalu dibawa oleh penjaga dan kunci itu berada di tumpukan paling atas. Sungguh sangat tidak mungkin mencari kunci itu dengan penjagaan yang sangat ketat. Nino semakin terobsesi untuk mencuri kunci itu, sehingga akhirnya Nino melihat bekas gigitan di gelas styrofoam. Dia kemudian mencoba menempelkan kunci pada styrofoam itu, dan ternyata menghasilkan cetakan kunci. Nah, jadi di sini Nino tidak perlu mencurinya, hanya perlu menempelkan kunci itu beberapa saat kepada kunci milik penjaga. Dengan berulangnya rutinitas narapidana, begitu pula dengan sipir di sana.
Pada saat dia di lapangan, biasanya sipir keluar dari ruangan itu. Lantas ketika sipir itu keluar, Nino sudah menyiapkan 2 orang untuk beradu mulut di depan sipir itu, dengan membayar mereka menggunakan sebungkus rokok. Kemudian Nino pun beraksi dan menghampiri penjaga tersebut. Nino ikut melerai napi yang cekcok di sana sambil meraih kunci milik penjaga tersebut. Dia terus fokus pada kunci dan tidak sempat memperhatikan sipir lain. Hingga akhirnya kunci itu bisa ditempelkan pada styrofoam dan Nino pun pergi. Dia sangat merasa gembira ketika berhasil. Baginya itu adalah kemenangan awal. Nino menyadari bahwa dirinya tidak dapat bergerak sendiri. Akhirnya dia mencari orang yang memiliki skill tetapi yang penting dapat dipercaya. Dia pun mengajak Carmen Keller. Dia adalah seorang mantan pembunuh. Di penjara dia memiliki tugas memberikan izin akses kepada napi sehingga dia bisa berkeliaran bebas di sekitaran penjara. Kemudian adalah George Canard. Dia adalah seorang mantan pembunuh juga. Dia juga memiliki tugas sebagai tukang besi di penjara. Lanjut, Andre Haim. Dia mantan pencuri dan dia bisa mengendarai mobil hot wire. Dia akan dibutuhkan ketika di luar. Selanjutnya, Kevin Billingsley, mantan perampok dan memiliki kemampuan untuk mematahkan kunci dan akses ke teman Nino, yaitu Tom Berkebile. Beberapa hari setelah itu, pesanan kunci Nino sudah selesai dan akhirnya kunci itu diberikan padanya. Tapi tantangan besarnya ketika siang hari di lapangan, dia harus mencoba kunci itu tanpa ketahuan. Sebelum menjalankan aksinya, Nino mengamati sipir yang berada di tembok. Karena Nino memperhatikan gerakan bolak-balik sipir dan dihitung peluang Nino untuk tidak diawasi. Nino hanya memiliki waktu 17 detik untuk mencoba kunci tersebut. Setelah waktunya datang, Nino pun beraksi. Ketika menjalankan aksinya, ternyata kunci itu macet dan Nino mulai panik. Tapi akhirnya dia berhasil membuka dan kembali mengunci gembok tersebut. Dan waktunya pun pas tanpa membuat sipir curiga. Nino pun senang karena dia berhasil membuka salah satu gerbang kebebasannya. Selanjutnya, Nino meminta Keller menyempurnakan kunci itu, dan Nino pun melanjutkan rencana selanjutnya. Nino akhirnya membagi timnya menjadi 2 kelompok. Ada yang mengunci dari luar dan ada yang masuk ke dalam ruangan. Di sana Nino beserta tim lainnya menemukan helm proyek dan senter, dan terus ke bawah menyusuri ruangan. Nino menemukan untuk keluar dari penjara itu. Caranya dengan menjebol tembok dan menggali terowongan. Tapi yang menjadi masalahnya, mereka harus menghancurkan tembok itu terlebih dahulu. Mereka mencoba mengambil resiko dengan mencoba menjebolnya. Nino pun diliputi rasa was-was karena suara yang dihasilkan dari palu dengan tembok, yang mungkin akan membuat curiga orang-orang di atas. Baginya setiap pukulan seperti suara petir, tapi akhirnya tembok itu berhasil dijebol. Untuk langkah selanjutnya, Nino mengatur agar setiap orang bergantian menggali terowongan itu secara bergantian di sela-sela waktu mereka di penjara. Hingga akhirnya setelah 4 minggu mereka bergantian menggali terowongan itu, tiba-tiba sirine peringatan berbunyi. Sirine itu menandakan lockdown dan mengharuskan tiap napi berkumpul di lapangan. Sirine itu menandakan adanya pelanggaran besar. Pada saat itu Nino beranggapan terowongannya sudah diketahui oleh sipir. Tetapi pada saat dia menuju lapangan, dia mendapatkan kabar. Ternyata ada penusukan sesama napi dari salah satu blok. Tetapi dia baru sadar masih ada temannya yang berada di terowongan itu. Jika ditinggalkan, mereka akan mati di terowongan tersebut. Hingga akhirnya Nino memutar balik jalannya untuk menuju ruangan tersebut. Pada saat itu ada sipir yang menghadangnya. Tapi dia berhasil mengatasinya. Saat dia sudah membuka pintu itu, Nino langsung memanggil teman-temannya. Tapi pada saat mereka keluar, pada saat itu ada sipir di depan ruangan itu, sedang melihat ke arah mereka.
Mereka kaget karena takut ketahuan, tetapi ternyata sipir itu tidak mencurigai mereka. But then nothing. Sampai suatu ketika Nino yang terus menggali dan menemui beton dari gudang persediaan penjara. Nino kemudian menggunakan bor untuk melubangi agar tidak hancur secara utuh dan menimbulkan kecurigaan. Dia membuat lubang yang cukup untuk dilewati dan direncanakan mereka akan kabur besok pagi. It was on. We were going the next morning. Pada malam harinya Nino tidak bisa tidur karena terus memikirkan rencananya untuk besok. Pasti ada pula ketakutan yang hadir dalam diri Nino. Tower to an exit door here. Unknown. Setelah pagi hari tiba, kekhawatiran itu pun hilang. Mereka melancarkan rencananya menelusuri terowongan itu. Mereka kesusahan untuk masuk terowongan itu karena sempit. Dan ada salah satu tim mereka yang cukup gemuk. Hingga akhirnya mereka bisa tembus ke gudang persediaan penjara. 12 weeks, they've tunneled under the perimeter wall. Tercium wangi makanan di sana. Mereka berhasil tinggal melewati pintu yang terakhir di sana. Tim Nino kemudian menunggu Nino membuka pintu terakhir itu. Pada saat Nino membukanya, di sana terlihat aman, tapi ada sipir yang berjaga di tembok penjara dengan senjata lengkap. Sipir itu melihat kepada Nino dan Nino pun menganggukkan kepalanya dan kembali menutup pintu. Nino kemudian memberikan briefing kepada timnya agar terlihat seperti pegawai proyek dan bersamaan keluar. Saat mereka keluar, ini menjadi hal yang paling mendebarkan. Ketika mereka berjalan, tiba-tiba sirine berbunyi. Di sana sudah ada polisi yang menunggu, tapi mereka tetap jalan hingga akhirnya Nino membuka pintu. Dan setelah terbuka, ternyata itu adalah hayalan Nino saja. Akhirnya mereka bisa merasakan aroma kebebasan. Setelah beberapa jam mereka kabur dari penjara. Mereka kemudian dikabarkan oleh media dan diketahui mereka kabur melalui terowongan yang dibuat oleh mereka. Para polisi pun merasa kecolongan akan penjara paling ketat di Pennsylvania bagian barat itu. Media pun kemudian semakin gencar mengabarkan kaburnya narapidana tersebut dan polisi bergegas mencari mereka. Salah satu polisi yang diwawancarai mengungkap ketika dicek terowongan itu sangatlah sempit, lembab, dan bau. Mungkin itu adalah hasil dari keringat yang mereka keluarkan untuk kebebasan. Para narapidana itu kabur dengan menggunakan mobil sedan dan kemudian mengganti mobilnya dengan mobil van hasil curian. Pada hari kedua, mobil curian mereka baru saja dia temukan dan polisi cukup kebingungan memperkirakan mereka kabur ke arah mana. Hari ketiga, para narapidana sampai di salah satu hotel di Texas. Dan mereka menginap di sana sambil berfoya-foya dengan menyiapkan alkohol, senjata, dan uang untuk persiapan menyelesaikan masalah apapun. Pada hari kelima, media semakin gencar memberitakan mereka. Foto muka para narapidana mulai tersebar di mana-mana. Polisi pun mulai merasa tertekan karena belum juga menemukan titik temu untuk menangkap mereka. Tetapi para narapidana semakin hanyut dalam pesta mereka dan kali ini ditambah mereka menggunakan narkoboy. Pada hari ke-6, polisi yang sudah mulai frustasi akhirnya mendapatkan titik terang dengan mendapatkan laporan bahwa salah satu narapidana kabur ini berada di halte bus sambil merangkak. Itu adalah Thomas. Dia sepertinya sudah terlalu mabuk hingga tidak sadar apa yang dia lakukan. Polisi pun menangkapnya dan membawanya. Dia diinterogasi oleh polisi karena belum sadar. Thomas menjawab dengan nada asal-asalan. Dari sana belum ada hal yang bisa menjadi bahan penelusuran polisi. Di hari ke-8, Nino beserta Keller sedang keluar untuk membeli persediaan makanan. Pada saat itu Keller menyetir. Di perjalanan mereka melihat mobil polisi. Nino menyarankan agar tetap tenang. Pada saat itu mobil polisi tiba-tiba mengikuti mereka. Nino tetap menyuruh Keller tetap tenang. Mereka diberhentikan oleh polisi itu. Ketika polisi datang, ternyata Keller tidak bisa tetap tenang dan akhirnya tancap gas karena panik. Mereka pun kejar-kejaran hingga akhirnya mereka menemukan jalan buntu. Sebelum menabrak, Nino lalu membantingkan setir mobil tersebut sebelum mobil itu menabrak. Tapi akhirnya mobil itu pun tetap menabrak. Nino dengan refleksnya kemudian berlari. Pada saat itu polisi sudah siap-siap menembak, tapi Nino keburu menghilang di semak-semak.
Pada saat itu, media sudah menginfokan kemana-mana dan para buronan lain pun menonton di TV. Dan tiba-tiba pintu motel mereka terbuka dan Nino pun datang dengan muka lelahnya. Dari ditangkapnya Keller, polisi akhirnya menemukan petunjuk. Dan akhirnya polisi bisa membuntuti salah satu narapidana. Dan akhirnya narapidana ini membawa para polisi ke motel tempat mereka bersembunyi. Parked in front. And he's gonna drive that stolen vehicle. He's not paying any attention to us. Dua polisi menyamar jadi warga dan berkomunikasi dengan dua narapidana pada saat narapidana itu menghampiri mereka. Dan mereka pun disergap. Di dalam hotel, Nino mendengarkan kegaduhan, kemudian dia bersiap-siap pergi, dan pada saat keluar dari motel, ternyata polisi sudah berada di depan. The door opens up, and Pontes comes out. Dan dengan adrenalin yang sedang tinggi, akhirnya Nino pun ditangkap. I spotted so many guns. Ternyata penyebab mereka tertangkap adalah sepele, karena pada saat Nino dan Keller membeli keperluan mereka, mereka tidak menggunakan sabuk pengaman. Sehingga mereka diberhentikan polisi. Bila mereka menggunakannya, kisah ini tidak akan kamu ketahui. Bersambung. Nah, gimana? Seru nggak series yang Mimin bahas kali ini? Jadi series ini memang khusus nyeritain tentang kisah nyata para narapidana yang kabur dari penjara. So, jika teman-teman suka dan pengen Mimin ngelanjut, tolong tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu dulu dari Mimin. Kita lanjut breakout episode 2-nya di kolom deskripsi di bawah. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.